Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa persamaan Fuji, Atta Halilintar, Mario Dandi, Suryo Utomo, dan Eko Darmanto? Mungkin tidak semua nama itu Anda kenal, tapi itu adalah nama-nama terkenal di Indonesia dan mereka terkenal paling tidak karena satu hal, flexing. Ya, mereka adalah orang-orang yang sedang flexing alias pamer kemewahan melalui medsos. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, Fuji. Dia baru saja memamerkan rumah mewah yang dibelinya dengan harga yang cukup fantastis, yakni sekitar 13 miliar rupiah. Dia dulu dikenal pertama-tama sebagai adik ipar Vanessa Angel. Namanya melejit mula-mula karena nampak sangat menyayangi putra almarhumah yang menjadi anak kesayangan netizen. Dia kemudian diundang ke banyak podcast. Dan dari sanalah dia dikenal sebagai selebritis media sosial bertarif premium. Kini kekayaannya diperoleh dari berbagai sumber. Pemasukan iklan dari kanal YouTube, online shop, brand ambassador, endorsement di Instagram dan TikTok, bintang tamu program TV, bisnis minuman, dan model iklan. Orang kedua adalah Atta Halilintar. Atta tentu saja adalah abang dari Tariq Halilintar yang adalah mantan kekasih Fuji. Atta sempat disebut sebagai YouTuber dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Dia senang sekali memamerkan kekayaannya dari mobil mewah, rumah mewah, koleksi pribadi yang mewah, sampai jet pribadi. Orang ketiga adalah Mario. Mario kini menjadi bahan pembicaraan akibat kekejamannya menyiksa David. Namun Mario juga terkenal karena pameran mobil Rubicon dan Harley Davidson-nya. Berbeda dengan Fuji dan Atta, sumber kekayaan Mario adalah harta orang tuanya. Orang keempat, Suryo Utomo adalah Dirjen Pajak. Ia juga kerap pamer foto motor gede berharga fantastis. Dia disentil Menteri Keuangan Sri Mulyani karena foto-fotonya yang menampilkan dia mengendarai motor gede bersama para pegawai pajak yang menjadi anggota klub Blasting Rider. Menkeu bilang kalau pejabat pajak kelihatan mewah, dia tidak akan kelihatan keren dan dikagumi rakyat. Dia sebaliknya justru akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Dan terakhir adalah Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Dia juga gemar mengunggah kendaraan-kendaraan mewah yang dimilikinya. Eko sekarang sudah dinonaktifkan. Jadi flexing alias pameran kekayaan adalah hal yang semakin lazim kita temukan di tengah masyarakat kita. Bisa dibilang ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di masa lalu pun, membangga-banggakan kekayaan adalah sesuatu yang biasa dilakukan untuk meningkatkan status sosial seseorang. Dari dulu pun mereka yang ingin diakui sebagai seseorang yang berada di serata atas akan berusaha tampil dengan pakaian bermerek, sepatu branded, parfum impor, bermobil mahal, berumah mewah, berperabotan premium, dan seterusnya. Dan dari dulu pun orang yang memiliki barang-barang serba mahal akan diperlakukan secara lebih terhormat. Tapi di masa ini, stratifikasi kelas ini menjadi semakin nyata karena adanya media sosial. Medsos memang menyediakan ruang bagi pengguna untuk memamerkan diri. Apalagi medsos yang memiliki kekuatan audiovisual tinggi seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Setiap hari para content creator berpikir keras bagaimana caranya bisa terlihat keren dan menarik perhatian penonton. Platform-platform itu bahkan menyediakan fasilitas yang memungkinkan para pengguna tampil lebih hebat dari aslinya. Media sosial seperti Instagram dan TikTok memang merupakan sarana bagi siapapun untuk show off, pamer. Jadi kalau di masa lalu seseorang yang memiliki mobil mewah atau rumah mewah hanya bisa mempertontonkan hartanya itu secara langsung atau melalui foto yang dikirim secara perorangan, sekarang peragaan kekayaan itu bisa langsung mencapai handphone masyarakat yang secara intensif diakses oleh pengguna. Jutaan penonton di Indonesia setiap pagi membuka medsosnya dan langsung menyaksikan show kemewahan. Sekarang pertanyaannya, apakah pameran kemewahan semacam itu adalah sesuatu yang layak dilakukan atau tidak? Saya berpendapat kita tidak bisa menyamaratakan, menggeneralisasikan semua bentuk flexing. Tapi pada umumnya flexing adalah sesuatu hal yang sebaiknya dihindari. Kita gunakan dua contoh pejabat yang disebut tadi. Yang satu Dirjen Pajak, yang satu lagi Kepala Bea Cukai.
Menkeu menegur sang dirjen tadi karena bisa memberi citra yang salah tentang kehidupan para pejabat yang bertanggung jawab atas pajak masyarakat. Apalagi orang akan bertanya-tanya tentang sumber penghasilan para pejabat tadi. Kalaupun gaji mereka relatif lebih tinggi dibandingkan para pegawai negeri lainnya, tetap akan dipertanyakan apakah itu cukup besar untuk membeli mobil dan motor seharga miliaran atau ratusan juta rupiah. Jadi ada persoalan pada tumbuhnya distrust masyarakat kepada pemerintah. Dan selain itu gaya hidup semacam ini justru akan menumbuhkan dorongan bagi para pejabat untuk melakukan korupsi. Bila para pimpinan instansi memamerkan gaya hidup mewah, itu akan menjadi semacam pemacu bagi mereka yang lebih bawah untuk meniru gaya hidup serupa yang sayangnya tidak akan bisa dicapai dengan gaji mereka. Salah satu konsekuensi yang mungkin ditimbulkan adalah dorongan bagi para pegawai negeri untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Tujuan menghalalkan cara. Dua kasus pertama, Fuji dan Atta, sekilas akan nampak sebagai tidak bermasalah. Bukankah mereka memperoleh kekayaan dengan melakukan kerja keras? Mereka membeli barang-barang mewah itu melalui upaya yang tak mudah. Jadi kalau kemudian mereka memamerkannya, apakah itu adalah hal yang harus dikecam? Bukankah hak mereka untuk menunjukkan kekayaan yang bisa dianggap sebagai indikator pencapaian mereka selama ini? Menurut saya, persoalannya tidak sesederhana itu. Di sini ada soal empati. Kalau saja pameran kekayaan itu dilakukan secara terbatas di kalangan sama-sama orang kaya, mungkin itu tidak akan terlalu bermasalah. Mungkin adalah kecemburuan di sana-sini, tapi itu tak banyak berarti. Masalah dengan flexing di masa ini adalah pameran itu dilakukan di depan jutaan atau bahkan puluhan juta orang yang datang dari latar belakang beragam. Saat ini handphone bukan lagi produk yang hanya dimiliki orang kaya. Bahkan masyarakat dengan penghasilan terbatas pun bisa memiliki handphone. Dan itu berarti seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pameran kemewahan yang disajikan kaum elit yang tajir melintir itu. Saya bukan cuma bicara soal kaum miskin, tapi juga kaum muda, remaja, dan anak-anak yang datang dari latar belakang ekonomi terbatas. Mereka ini adalah kaum yang sedang mencari jati diri. Mereka adalah kaum yang sedang berusaha belajar tentang peran-peran dan interaksi sosial yang seharusnya mereka jalankan. Dan ketika mereka disuguhi dengan pameran kemewahan yang berlangsung terus-menerus yang diperagakan para artis dan selebritis pujaan mereka, mereka mungkin sekali merasa tidak berharga di dunia. Karena itulah pengamat media sosial menyatakan salah satu efek negatif flexing adalah adanya depresi di kalangan mereka yang menjadi penonton. Mereka menganggap hidup ideal adalah apa yang diperagakan di layar media sosial. Dan ketika mereka membandingkannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan real mereka, mereka akan merasa betapa tidak berharganya hidup mereka. Memamerkan kemewahan mungkin memang adalah hak asasi. Namun alangkah baiknya bila itu tidak dilakukan karena itu menyakiti hati sebagian kita. Oh iya, sebelum saya tutup, saya perlu menyebut kasus Mario. Menurut saya, Mario adalah korban dari sebuah masyarakat yang mengagungkan kekayaan. Dia adalah pemuda berorang tua kaya yang salah mengira apa yang menjadi standar keunggulan. Dia dibesarkan untuk bangga dengan mobil, dengan motor, dengan kekayaan, dengan apa yang dimilikinya. Dan ketika ada orang lain yang menyinggungnya, ia akan menghadapinya tidak dengan otak dan hati, melainkan dengan keunggulan fisik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.